Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Widianisi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya di modul 3.2 tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi, Bu Eni. Ibu gimana kabarnya hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, sebaliknya. Alhamdulillah itu kami juga bersehat Ibu Eni ya gitu. Baik Ibu, saya Dewi Widianisi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Kota Bogor, dan Ya, saya Endro Septi, juga calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 9 Bogor. Alhamdulillah ya, sekolah kita punya aset manusia seperti ini luar biasa ya. baik Ibu, mohon mengganggu waktu Ibu, kesibukan Ibu. Jadi kami itu ada tugas aksi nyata Bu di modul 3.2 gitu. Nah, di modul itu kita membahas tentang pengelolaan aset yang dimiliki oleh sekolah masing-masing Bu gitu. Nah, terutama kan dari SMA Kota Bogor Ibu ya gitu. Nah, kita mulai Bu ya diskusinya Bu ya. Nah, Ya, mangga. ya, jadi ini Bu, kami mau bertanya Bu tentang modal manusia Bu yang dimiliki SMA Kota Bogor itu menurut Ibu seperti apa ya? Terima kasih Bu Dewi, Bu Eni. Aduh, ini luar biasa, Ibu senang ya bisa berdiskusi hari ini. Kita tahu kan modal manusia ini adalah faktor utama, karena manusia itu yang akan menggerakkan ya setiap kegiatan. Alhamdulillah SMA 9 kan memiliki modal aset di manusia itu luar biasa, karena di sekolah kita tuh ada memiliki latar belakang pendidikan dari yang S1, hampir semuanya S1 ya, kemudian tapi ada juga yang S2 banyak, bahkan ada yang S3. Nah, ini kan menunjukkan bahwa aset di guru atau pendidik, termasuk kan Bu Eni sama Bu Dewi juga luar biasa ya, sudah menjadi calon guru penggerak, ya doakan jadi penggerak lah nantinya. Ya, itu luar biasa, itu aset kita ya, dengan latar belakang pendidikan yang khususnya ke pendidikan. Kemudian di tenaga kependidikan juga sama. Di kita ini banyak sekali tata usaha ataupun lainnya yang juga memiliki pendidikan yang bagus ya, minimalnya kan kita SMA ya, nah itu satu aset lah, alhamdulillah seperti itu. Banyak sekali, salah satunya itu. Kemudian bagaimana dukungan aset manusia dari yang lain? Kita tahu ya, ada komite sekolah yang sangat mendukung program-program kita. Kenapa saya katakan sangat mendukung? Kita tidak hanya berbicara masalah finansial kan, tapi juga non finansial. Jadi sumber daya manusia di bidang komite ini saya pikir luar biasa, karena semua kegiatan-kegiatan anak didukung oleh beliau itu ya. Kemudian juga kita memiliki alumni ya yang hebat, walaupun sekolah kita baru kan, kita ini baru memiliki ikatan alumni yang kita sebut dengan IKAMULAN, Ikatan Alumni SMA 9. Nah, kegiatan ini kan selalu berkembang, di mana para alumni juga memberikan potensi-potensi sebagai manusia yang terbaik, memberikan dukungan kepada adik-adiknya. Banyak sekali yang dilakukan, seperti kegiatan santunan pada saat Ramadan, kemudian kita pada saat kegiatan-kegiatan ada expose ya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin itu ekskul juga, pembina atau pelatih-pelatihnya kita juga didukung oleh para alumni. Nah, ini kan satu aset manusia yang menurut Ibu kan luar biasa ya, kita bisa berkolaborasi. Dan dengan berikutnya kita tahu peserta didik kita ini luar biasa ya. Saya kapan luar biasa, kenapa? Kitanya ada di tengah kota. Bogor Tengah, SMA 9 itu di tengah kota, di Bogor Tengah ini. Jadi peserta didik kita ini termasuk peserta didik yang memiliki latar belakang yang bervariasi, beragam, dengan segala kompetensinya gitu kan. Pada dasarnya mereka selalu mendukung lagi ke program-program sekolah kita. Itu kan aset sumber daya manusia dari peserta didik. Kalau tidak ada dukungan dari peserta didik, program-program kita juga tidak akan berjalan baik kan. Nah, ini kemudian saya pikir dukungan dari orang tua juga penting ya, itu juga luar biasa. Selain komite yang ada juga dukungan orang tua. Kita juga ada korpas yang sangat mendukung. Itu kan sumber daya aset kita di manusia ya. Nah, berikutnya pengawas yang gak kalah penting.
Kenapa saya katakan pengawas yang sangat penting? Karena pengawas kita ini orang yang luar biasa ya. Beliau itu aktif membantu di kegiatan-kegiatan Kemendikbud ya, dan beliau juga mengetahui lah apa itu guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator dan sebagainya. Bahkan beliau juga sebagai fasilitator kan. Jadi kita memiliki pengawas yang bisa memberikan kontribusi jauh dan sangat baiklah terhadap sekolah, terhadap kemajuan. Dan terakhir kita lihat di sini kita harus berkolaborasi dengan banyak yang terkait ya, dinas-dinas terkait. Maka kita juga memiliki kepala cabang dinas beserta jajaran dan stafnya yang sangat mendukung kita. Coba kegiatan apa di kita setiap kali mengajukan mau rekomendasi, mau pemberitahuan, izin, beliau sangat-sangat support gitu ya. Nah ini saya perlu dukungan support itu juga dari kepala cabang dinas. Walaupun banyak sekolah yang beliau ayomi, tapi kan beliau selalu peduli dengan kita. Nah ini kan aset yang luar biasa. Ya, Bu. Wah luar biasa Bu ya, ternyata aset di SMA 9 itu kalau kita gali itu, kalau kita kelola ya Bu ya, itu bisa mendukung atau menjadi sebuah kekuatan ya SMA 9 Bu ya Bu. Bu, kita lanjut ke diskusi kita ya Bu ya. Silakan Bu. Modal berikutnya adalah modal sosial Bu. Itu merupakan juga aset yang kita miliki Bu di sekolah kita. Menurut pendapat Ibu, di sekolah kita ini modal sosialnya seperti apa ya Bu? Ya, terima kasih Bu. Nah, salah satu kompetensi kan dari kita itu salah satunya adalah meningkatkan kompetensi sosial. Jadi di sekolah ini aset sosial itu saya pikir sangat berkembang dan sangat tinggi ya. Mendukung sekali karena begini, pertama di sekolah ini kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan ya, seperti kita pernah meningkatkan kompetensi sosial untuk seluruh guru, TU dan warga sekolah itu dengan melalui outbound. Waktu itu kita berangkat ke Telaga Cikeas ya, ada outbound. Nah ini kan untuk menguatkan gitu ya. Kemudian kita juga ada program sosial. Kalau misalnya ada anak yang sakit, ada kunjungan, itu kan meningkatkan silaturahmi antar sekolah, antar siswa dan teman-temannya, juga kita dengan siswa. Kalaupun ada guru juga yang sakit atau apa, kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk berkunjung ya. Ada yang meninggal, kita tazkiyah, itu sudah terprogram ya di sekolah ini. Kemudian juga kita ada kegiatan yang mendukung untuk bagaimana meningkatkan agar aset sosial ini lebih meningkat, yaitu dengan cara kita ada kegiatan berbagai macam pembiasaan. Contoh, salah satunya yaitu Jumat Barokah. Nah, Jumat Barokah ini kan dari guru, siswa, warga sekolah ya memberikan sedikit lah kelebihan rezekinya, dibagikan ke warga sekitar itu setiap Jumat gitu kan. Nah itu kan meningkatkan aset sosial kepada peserta didik, guru semuanya seperti itu, warga sekolah. Bahkan kita ini kalau ada dapat dana lebih lah misalnya ya, seperti disertifikasi atau apa, kita selalu juga memberikan kepada teman-teman kita yang belum memiliki hak ataupun mendapatkan itu. Jadi berbagi lah. Nah itu kan penting. Kemudian juga ada pengajian, Bu Dewi. Pengajian itu kan meningkatkan juga di samping religiusnya, karena kita di pengajian itu saling berkunjung. Alhamdulillah itu akan meningkatkan juga aset sosial. Banyak lagi yang kegiatan-kegiatan bagaimana anak-anak di luar peduli melalui kegiatan pramuka sosialnya. Pada saat ada banjir, peserta didik pramuka dan guru-guru pembina berangkat tuh membantu itu sosial. Ada yang longsor, teman-temannya di sekitar sini, ya kita di samping memberikan sedikit ya bagaimana mengurangi penderitaannya, kemudian juga kita membantu bersama-sama berkunjung ke rumahnya untuk memberikan sedikit dukungan ya. Nah ini sudah kita bangun di sekolah ini sebagai aset sosial yang menurut saya sebagai kepala sekolah sangat bagus ya. Itu barangkali yang ada di kita ya, yang saya rasakan saat ini. Terima kasih Ibu, jadi semakin terbuka ya Bu ya. Jadi sekolah kita itu mudah-mudahan lebih baik lagi Bu ya, dengan meningkatnya
modal sosial yang kita miliki. Dan jangan salah, modal sosial itu tidak hanya ada di lingkup kita internal loh, tapi juga ada di lingkup eksternal seperti komite. Ya, komite sekolah kan sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lainnya. Nah itu saya pikir perlu kita berkolaborasi, bekerja sama dengan semua untuk meningkatkan partisipasi sosial yang ada di. Baik Ibu, kita lanjutkan Ibu ya. Tadi kita sudah berbincang mengenai tentang akses sosial. Bu ini ya menarik sekali yang kita gali di sini. Jadi Bu, kita kan juga ada aset ya Bu, atau modal politik ya Bu ya di dalam sekolah kita gitu yang bermanfaat buat siswa, buat warga sekolah terutama. Menurut Ibu tuh apa sih Bu modal politik yang dimiliki kita sendiri ya? Modal politik itu saya melihatnya dari lebih pada kebijakan dari kepala sekolah ya, dalam hal ini kepala sekolah, di mana kebijakan-kebijakan pastinya kebijakan yang mengarah kepada bagaimana proses belajar itu agar lebih efektif ya. Contoh yang pertama, kita ini kan di sekolah bekerja sama ya dengan kepolisian. Di antaranya ya kita tentunya melarang ya siswa yang belum memiliki SIM, belum memiliki kendaraan yang ber-STNK, itu sesuai dengan aturan kita mendukung itu kebijakan dari kita, anak dilarang membawa. Sehingga karena kondisi sekolah kita juga tidak memungkinkan untuk anak-anak bawa semua kendaraan, kan tidak disediakan tempat parkir. Ada parkir ya. Ya, itu salah satu kebijakan dari kepala sekolah untuk bekerja sama dengan kepolisian ya, agar anak tidak membawa kendaraan bermotor ya. Apalagi kita ada di Bogor Tengah, kendaraan banyak, ada mobil angkutan umum yang sangat bisa padat dan bisa dimanfaatkan seperti itu, jadi tidak perlu lagi bawa kendaraan. Nah itu saya pikir kebijakannya. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan kebijakan kantin sehat. Nah ini kan penting nih. Saya waktu itu melihat bagaimana kantin sehat ini berkolaborasi dengan siapa? Ya dengan semua stakeholder, dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru PKWU sendiri, dengan kita di unsur misalnya kepala sekolah dan kawan. Dengan cara ya di kantin sehat atau saya sebut kantin kejujuran ini tidak ada lagi siswa yang belanja yang tidak sehat ya, berarti semua makanan itu higienis, sudah di packing ya. Yang jaganya juga siswa gitu kan, dibantu dengan Bapak Ibu guru di pelajaran PKWU, pendidikan kewirausahaan. Nah ini salah satu bagaimana kebijakan politik saya seperti itu sebagai modal politik ya. Kemudian berikutnya kita kan bekerja sama juga dengan Disduk Capil ya, bagaimana meningkatkan agar anak-anak sadar bahwa KTP itu penting. Jadi kami bekerja sama dengan Disduk Capil untuk membuat elektronik KTP. Jadi anak nanti difoto yang udah berusia 17 tahun, ya kita juga sebagai warga negara harus tertib ya. Nah itu kebijakan kami di sekolah ini untuk anak-anak semua memiliki KTP gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu sebentar lagi mau ada Pemilu ya 2024 ya. Kita khususnya saya dan teman-teman semua yang ASN ya ASN ini sudah ada kebijakan kami yaitu untuk tidak boleh ikut politik praktis, sehingga kita membuat semacam fakta integritas ditandatangani di atas materai, dan itu sebagai konsep kebijakan untuk tidak ikut ASN itu dalam politik praktis. Banyak kebijakan lain diantaranya mendukung prestasi, yaitu yang sekarang ini berkaitan semua itu, maka ujungnya adalah bagaimana sekolah ini memiliki kebijakan, yaitu bersama-sama kita menetapkan sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Keren. Karena di kurikulum merdeka itu kita akan mengembangkan atau mengeksplor potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. Nah, kemudian yang terakhir kan menurut saya bukan kalah penting ya, kita juga memahami karakter-karakter anak itu kalau tidak dipagari dengan kebijakan ya, maka tidak akan maksimal. Nah, kita mencoba masuk kemarin ke Jabar Masagi menjadi sekolah, salah satu
sekolah Masagi yang kita juga ikut bagaimana implementasi sekolah Masagi itu di sekolah. Nah ini juga dipagari dengan aturan-aturan, konsep-konsep sehingga pembelajaran itu lebih berkolaborasi dengan semua. Nah terus bagaimana pembiasaannya, ya kan? Di ekstrakurikuler misalnya, ya kita berbicara IKN di Masagi. Itu kan kebijakannya bagaimana kegiatan ekstrakurikuler ini dirangkum dengan berbagai macam kegiatan. Nah, baru saja kita memiliki kegiatan yaitu ya itu Lestari Budaya Sembilan. Nah, itu konsepnya adalah kita implementasikan IKN dengan menerapkan Play 5, tapi di dalamnya juga sebagai bagian dari Masagi, sekolah Masagi, dengan mengkolaborasikan kegiatannya, intrakurikulernya seperti apa, ekstrakurikuler strata dan pembiasaan positif. Ekstrakurikuler berkolaborasi. Tadi kita udah tampilkan semua di blend. Ada 19 ekstrakurikuler yang kita expose, yang kita coba kembangkan sesuai minat dan bakat siswa. Kemudian pembiasaan positif banyak sekali di sini. Kita ada Jumat Sehat, Jumat Bersih, Jumat Duha, ada Jumat Barokah. Kemudian anak setiap pagi salim, salam, santun itu udah biasa yang kita sebut dengan morning greeting ya. Kemudian ada tadarus, ada salam kebangsaan, itu kan pembiasaan positif sebagai bagaimana modal politik kebijakan-kebijakan saya di sekolah ini untuk mencapai agar sekolah ini berprestasi, agar sekolah ini lebih maju dan alhamdulillah insya Allah menjadi sekolah juara lahir batin. Wah luar biasa ya Bu Eni ya. Luar biasa kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah kita ya, yang memang kita akui ya program-programnya luar biasa, unggul sekali gitu ya Bu. Amin. Semangat ya. Kegiatan di sekolah tidak ada finansialnya bagaimana? Maka aset finansial ini salah satu yang sangat mendukung. Ya, finansial itu kan pendanaan sekolah untuk membiayai biaya di sekolah. Kita tuh ada 3 ya pada utamanya, tapi banyak juga yang lain mendukung. Pertama ada BOS, kita tahu bantuan operasional sekolah ya. Kita ada punya BOS reguler. Nah di BOS ini kan sudah jelas peruntukannya ya. Ada pagupnya, ada jumlah bisnisnya, dan kita sebagai sekolah yang sangat mendukung program pemerintah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan jumlah bisnis yang ada. Dan alhamdulillah pemanfaatan di SMA Negeri 9 ini untuk BOS kita pernah di audit ya, bukan diperiksa sekali, di audit dari Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal, Dirjen. Alhamdulillah kita sudah sesuai ya, jadi direkomendasikan ya. Nah ini penting karena kalau kita tidak berpatokan pemanfaatan aset finansial ini, ya itu akan menjadi masalah bagi sekolah itu sendiri gitu kan. Jadi saya berserta tim dari benar punya tim tadi yang disupport sumber daya manusia yang bagus, memiliki komitmen yang tinggi, integritas yang bagus, sehingga pemanfaatnya sesuai dengan apa yang sampaikan oleh pemerintah sesuai juklak tunisnya. Nah berikutnya kita juga ada BOPD yang bantuan operasional pendidikan di daerah ya, dari provinsi Jawa Barat, yaitu BOP. Nah ini juga sama untuk membiayai pendidikan khususnya honor-honor itu ya, operasional listrik, internet ya, pemeliharaan, jasa ya itu bisa. Alhamdulillah. Nah ini yang menurut saya luar biasa ya, pemerintah itu sangat memberikan support dukungan finansial agar SMA itu bisa berkembang dengan baik, menyelesaikan program-programnya, agar berprestasi ya. Tanpa dana kan nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Iya, modal yang untuk program berjalan ya Bu ya. Iya betul. Nah berikutnya kita juga tidak memungkiri bahwa potensi yang lain di kita adalah bagaimana komite sekolah juga berkomitmen. Jadi kita komite sekolah di sini menjadi garda depan untuk
beliau juga bisa mendapatkan support dana, ada dari orang tua, ada juga dari para CSR gitu ya. Nah tapi yang jelas kita akan membuat RKAS yang sesuai gitu kan. Kalau dia tidak bisa dibiayai dari BOS dan BOP, maka itu bisa dibiayai oleh komite sekolah. Dan kita pun memiliki komite sekolah yang baru kita koordinasikan menjadi pengurus ya, karena masa yang lalu itu sudah selesai masa kepengurusannya. Nah ini penting kita berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan prestasi SMA Negeri 9. Dan tidak kalah penting, satu lagi nih, alumni ya. Alumni juga selalu itu memberikan support ya. Bagi saya finansial ini sangat penting, sehingga pada saat yang saya ingat sekali, pada saat ada peserta didik kita yang diterima di perguruan tinggi, ternyata kan ada yang belum bisa ya, terkendala dengan biaya. Itu garda depan alumni membantu. Nah itu kan berarti alumni adalah outcome kita, ya. Kemudian juga peserta didik program 3 juga outcome kita. Itu sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan finansial agar adik-adiknya ini tetap bisa mengurus. Dibantu juga oleh sekolah, ya. Kita dengan komite dan orang tua. Nah inilah yang menurut saya satu kolaborasi yang kita memang kembangkan di sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi dan juara lagi ya. Finansial alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu ya dengan diskusi kita ya Bu Dewi ya. Jadi kita semakin inspirasi lagi. Yakin ya bagian dan program Bu dengan yang tadi juga. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju lagi Bu Dewi ya. Amin. Kami kita lebih tahu tentang modal yang ya, dan tentunya modal kepala sekolah yang luar biasa Bu ini. Sudah S3 mumpuni yang memiliki kemampuan manajerial, kemudian memiliki jiwa visioner itu sebetulnya gitu Bu. Nah itu kan bisa menginspirasi kita itu Bu untuk yang lebih ya. Sukses ya Bu Eni. Sama-sama Ibu, sama-sama ya. Semoga lulus jadi guru penggerak dengan nilai sangat baik. Amin. Terima kasih Ibu itu semua atas dukungan Ibu juga pada kami ya Bu Edi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu. Assalamualaikum. Nanti kapan-kapan kita berdiskusi lagi. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada saya untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya di pendidikan calon guru pelatihan calon guru penggerak angkatan 7. Jadi Bapak Ibu, yang kenapa Bapak Ibu kumpul di sini, kita akan membahas atau berdiskusi tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam materi yang kami terima, kita bisa mengelola sumber daya di sekolah kita itu ada 7 modal utama. Nah itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal politik, ada modal lingkungan atau alam, ada modal agama dan budaya, dan ada modal finansial. Nanti kita akan diskusi ke-7 modal itu yang ada di SMA Negeri 9. Nah demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa menghasilkan satu kekuatan untuk membangun program studi. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai diskusi kita ya, yang kita akan menggali, menganalisis 7 modal utama yang ada di SMA 9 Kota Bogor. Barangkali kita bisa mulai diskusi tentang modal manusia yang kita punya gitu. Mangga silakan. Ada yang punya modal manusia? Oh, mangga Bu Timo. Jadi menurut saya kalau untuk modal manusia di sekolah kita ini ada kepala sekolah kita sudah S3, kemudian ada guru-guru yang juga sudah lulus S2, dan guru yang lainnya semuanya merupakan sarjana. Kemudian untuk staf tata usaha juga ada 2 orang yang sudah sarjana dan yang lainnya lulusan SMA. Kemudian murid-murid kita juga sangat beragam dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ya, berdasarkan data yang sudah data di TU, untuk jumlah tenaga pendidikan kita berjumlah 57 orang dengan jumlah 46 orang ASN dan P3K.
15 orang berpendidikan SMA atau sebesar 91%. Ini komite sekolahnya dan alumni juga aktif, mereka selalu bekerjasama mendukung semua kegiatan sekolah. Kemudian untuk jumlah siswanya ada 955 orang dengan karakteristik siswa yang beragam. Kemudian kita juga didukung oleh pengawas sekolah dan cetak tugas. Mungkin itu saja. Boleh saya tambahkan selain yang sudah disebutkan oleh teman kita dari Raja kita, bahwa manusia dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan ini usianya juga variatif. Nah, itu bisa menjalin kerjasama antara angkatan lama dan angkatan baru. Juga jenis kelaminnya juga hampir imbang ya, jadi ada cara pandang yang berbeda terhadap suatu. Juga dilihat dari asal mereka, ternyata juga tidak hanya berasal dari kota Bogor, sehingga pengalaman-pengalaman dari daerah itu bisa menjadi satu kelebihan. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Rahmat, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita udah 2 modal menyebutkan. Sekarang coba kita diskusikan tentang modal sosial yang ada, yang kita punya gitu di SMA 9. Mangga, Bu Retno. Terima kasih Bu Dewi. Nama saya Retno. Saya akan jelaskan tentang modal sosial yang memang sudah dimiliki oleh SMA Negeri 9 Kota Bogor, di mana bisa kita lihat bersama bahwa hubungan kerjasama antara orang tua, kemudian juga dengan dalam hal ini adalah komite sekolah sudah berjalan dengan baik, juga dengan wali murid, untuk menghantarkan anak-anak kita ke satu kegiatan ataupun ke satu pentas yang lebih baik juga sudah berjalan dengan baik. Artinya di sini kolaborasi antara orang tua dengan sekolah juga bisa terjadi dengan baik, juga dengan lembaga-lembaga yang lainnya, agar SMA 9 itu bisa berjalan dengan baik. Lebih baik lagi sudah terjadi dengan baik. Ya, betul Bu Retno. Kita sudah menjalin banyak kerjasama ya Bu Retno ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambah? Mangga Bu Yuli. Tadi saya hubungkan dengan penjelasan Bu Retno kalau hubungan sekolah dengan wali murid itu sangat baik karena ada kerjasama dengan komite sekolah, di mana komite sekolah itu memiliki korlas. Jadi korlas itu ada di setiap kelas dan korlas itu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga korlas bisa menyampaikan ke orang tua yang lain. Kemudian korlas juga menjadi jembatan penghubung antara pihak sekolah dan pihak orang tua, sehingga program sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian hubungan antara kepala sekolah, guru maupun sesama tenaga pendidikan lain, misalnya honor, TU, itu berjalan sangat baik. Misalnya dalam suatu kegiatan menjelang keagamaan, kita melakukan kegiatan, contohnya pada saat kita akan menjalankan ibadah puasa, kita ada istilahnya kalau di Bogor itu namanya cucuran, itu kita lakukan secara bersama. Di sana ada ceramah, kemudian kegiatan yang lain, misalnya ada halal bihalal. Nah itu juga sama, ada kerjasama antara komite sekolah kemudian dengan korlas, sehingga semua kegiatan sosial itu bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin tambahan saya untuk di modal sosial. Jadi saya bisa menambahkan untuk modal sosial, kita juga ada program sebulan sekali ya, ada Jumat Barokah, di mana anak-anak membagikan makanan kepada warga sekitar yang membutuhkan. Mungkin itu salah satu aset sosial yang kita punya. Betul. Ya betul sekali kita ya. Baik, ada lagi? Mangga Bu Nina. Saya mendapatkan program sosial, setiap hari itu anak-anak ada uang infak. Nah, uang infak itu digunakan untuk anak-anak misalnya yang sakit, atau misalnya anak-anak yang tidak punya ongkos atau gimana, itu bisa menggunakan dari uang infak. Dan uang infak juga bisa digunakan misalnya untuk kebersihan musola, untuk kebersihan tempat ibadah
Bu Nina. Sepertinya 6 modal sudah kita gali tadi, diskusi tadi. Nah terakhir itu adalah modal yang paling utama nih ya. Dari semua program yang tadi sudah kita lakukan gitu. Nah kita harus bisa menggali dari modal finansial atau pembiayaan gitu. Mangga Bu Nina. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Saya ingin mengungkapkan sedikit tentang modal finansial yang ada di SMA 9. Modal finansial yang ada di SMA 9 itu ada yang pertama dari BOS, Badan Bantuan Operasional, ya, bantuan operasional sekolah. Kemudian di samping dari BOS itu ada juga bantuan operasional dari pemerintah daerah. Untuk BOS dan BOPD ini ditujukan khusus untuk kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa. Di samping BOS dan BOPD juga ada dari bantuan dari komite sekolah yang sifatnya itu adalah tematik ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh BOS atau BOPD, maka dialihkan ke komite, dan alhamdulillah komitenya sangat bisa bekerja sama ya, bisa bekerja sama dan sangat mendukung terhadap program-program sekolah sehingga program-program sekolah bisa berjalan dengan baik. Betul benar. Ya. Dan juga sekali lagi ada dari alumni. Oh iya. Ya, alumni juga biasanya bantuannya itu bersifat sosial. Misalnya seperti yang kemarin pada saat bulan Ramadan, alumni menggalang dana atau bantuan yang terkumpul Siswa-siswa yang dan kurang untuk mampu. siswa-siswa yang diutamakan adalah siswa-siswa yang tidak mampu, terutama yang yatim atau yatim piatu. Itu saja dari saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul sekali Bu Nina. Jadi kita sudah melihat modal finansial ini sudah semakin di sini semakin kuat dengan ada antusiasme keterlibatan orang tua siswa ya dalam membantu program atau kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, demikian yang diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan tadi 7 modal utama yang bisa kita gunakan untuk kekuatan melaksanakan program internasional berjalan dengan baik dan tentunya bisa berlanjut terus-menerus dan continue Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keinginan untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, kemudian program-program internasional Kota Bogor terus berjalan dengan baik. Baik, demikian diskusi kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dari kesempatan Bapak Ibu. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kalian? Nah, maaf ya Ibu ganggu waktunya ya. Nah, kita di sini tuh mau berdiskusi nih. Ibu kan ada tugas ya di pelatihan calon guru penggerak. Kebetulan salah satu tugasnya Ibu harus melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya adalah bagaimana kita menggali 7 modal utama yang ada di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Nah, kita diskusi aja nih. Nah, beberapa modal tersebut, coba menurut kalian nih, modal politik yang kita miliki di 9 itu apa? Bisa jawaban saya dari kita kan mengambil sesuai dengan demokrasi dalam pemimpin ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita ada OSIS mau mengikuti OSIS, kita melakukan demokrasi. Terus juga kita melakukan musyawarah kalau misalnya kita mau menentukan suatu pilihan ya, kita dalam voting. Gitu ya. Ada lagi ya dapat yang lain? Kalangan kelas ini di kelas juga adakan pemilihan ketua kelas juga. Kelas itu dalam bentuk itu ya politik ya. Gitu. Oke, ada lagi? Untuk politik gitu ya. Oke, terima kasih ya gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang apa modal politik ya gitu. Kemudian kita punya modal lain kayak lingkungan alam di SMA 9 itu seperti apa sih menurut kalian untuk pembelajaran itu kayak gimana? Lingkungannya supaya bersih, tidak rapi, ada juga ada sekolah juga. Terus Lingkungan kelasnya gimana? keluarganya enak, ada fasilitas yang memadai. Kalau di lingkungan di luar sekolah kita gimana? Di luar Yang mendukung gitu. enak bersih aman jadi dalam Nyaman gitu ya. Terus walaupun lingkungan kita kan strategis juga ya.
ada di pusat kota, kemudian kita juga ada beberapa tempat-tempat yang bisa kita jadikan untuk proses pembelajaran ya, yang dikasihkan yang mendukung ya gitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, menurut kalian agama dan budaya, modal agama dan budaya dari kita apa yang program sekolah yang ada? Budaya dari agama aja, dari segi agama, apa program sekolah yang? Kalau ya agama kan setiap pagi kita ada tadarus. Tadarus. Terus Sholat hari Jumat, pada bersama. sholat duha bersama gitu kan? Kemudian ibadah bersama. Ya, Kalian juga juga laksanakan kan di itu ya gitu. ada langsung juga ada kita terpisah ibu. Yang Islam juga ya kita ini ya, jadi kita toleransinya kuat ya di teman-teman seperti itu ya gitu. Nah kalau budayanya, budaya itu kan yang pembiasaan yang kalian laksanakan itu apa? Kalau itu waktu pagi itu biasanya ada tahun bangsa itu yang Indonesia Raya sama yang Indonesia. Itu menjadi budaya ya, ya. Ada money greeting gitu kan gitu. Terus budaya lain misalnya apa misalnya? Yang diterapkan di sini? Ada penggunaan setiap pagi. Ya untuk itu ya, untuk pendidikan karakter ya gitu ya gitu. Oke, kalau menurut kalian nih modal manusia di sini kan, modal manusia itu biasanya ada kepala sekolah, ada guru gitu kan. Menurut pendapat kalian apa yang dimiliki dari kepala sekolahnya, dari guru-gurunya, terus dari kalian sebagai muridnya itu apa kira-kira? Kekuatan apa yang dimiliki modalnya? Jadi ini panutan. Menjadi panutan gitu kan. Terus Kalau memberikan motivasi kalau misalnya lagi ada acara terus sambutan di kepala sekolah terus kalau memberikan motivasi kepada peserta didiknya. gitu ya gitu. Kalau guru-gurunya gimana? Ya sangat. Baik gitu ya. Terus memberikan pelayanan Ya. yang baik itu kepada kalian. Oke, berarti itu masih aset ya, aset manusianya ya di sini yang kita gitu ya. Oke baik, itu saja yang mau Ibu diskusikan dengan kalian. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang hasil diskusi kita itu menjadi sebuah kekuatan buat sekolah kita ya, lebih maju lagi ke depan, lebih berkembang lagi, dan kalian menjadi murid-murid yang mampu mengembangkan minat bakat yang pernah hadir. Sukses buat kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Mama, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Mama Dwitya, Mama Gali sudah kesini ya untuk diskusi dengan kita. Kebetulan saya Dewi Darisi, calon guru penggerak Angkatan 7, memiliki tugas untuk membuat aksi nyata diskusi tentang modal atau aset yang dimiliki oleh masing-masing. Ya, sedangkan saya Endra Selvi juga calon guru penggerak Angkatan 7. Dalam hal ini mendapatkan tugas seperti itu modul 3.2 mengenai peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi sumber daya atau modal yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Ya, terima kasih Mama, terima kasih gitu. Tugas yang diemban ini menghantar kita semakin dekat sama. Iya, gitu. Amin. Begini, Mama, kita mulai aja diskusi ya, Mama. Nah, menurut Mama nih, kan putra putrinya kan sudah kelas 12 ya, udah lulus gitu. Nah, menurut Mama ini apa sih modal yang dimiliki oleh kelas 9? Mungkin yang pertama adalah modal sosial dan lingkungan gitu. Mangga Mama sih. Ya alhamdulillah memang setiap sekolah itu yang ada 10 ya di Bogor ini masing-masing. Namun SMA 9 adalah salah satu cagar budaya yang patut dilestarikan dan itu menjadi salah satu ikon untuk SMA 9. Kami selaku orang tua alhamdulillah bisa berbangga gitu ya. Putra kami masih di sini tinggi, alhamdulillah sudah kelihatan 3 tahun nih hampir ya selesai. Selama mengenyam pendidikan di sini alhamdulillah secara hubungan walaupun masa 2 tahun itu masa pandemi ya, komunikasi di antara kami orang tua sehingga progres
pengennya. Jadi memang dari kita lingkungan kita udah bagus ya anak itu, kemudian hubungan sosialnya juga baik gitu ya. Baik, sama Galing. Ya, selanjutnya modal yang kita miliki itu ada juga modal finansial Mama gitu ya. Kira-kira pendapat Mama nih tentang modal finansial ini seperti bagaimana nih Mama gitu ya? Memang kalau kita lihat ini kan sekarang ini ada program gratis ya Bu ya, ada sekolah. Tapi alhamdulillah dengan adanya komite, hubungan yang baik antara orang tua dan murid, jadi ada pengertian dari para orang tua itu membantu dengan sukarela supaya semua berjalan lancar, kegiatan sekolah, ajar mengajarnya tetap berlangsung yang di luar dari program pemerintah Ya bos sama BOP ya Maya. Ya, jadi lebih lancar lagi program-program yang sudah disiapkan untuk anak-anak lebih maju lagi. Alhamdulillah ya Maya. Alhamdulillah selama ini terasa bagi kami ada kemajuan Bu ya untuk anak-anak, mensupport semuanya dari para orang tua, begitu juga dari guru untuk kami anak-anak. Mungkin yang programnya sifatnya tentatif ya bisa Bantu dibantu ya, oleh ya. komite sekolah. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah bagaimana? Nah, Alhamdulillah sih selama ini saya lihat ya Bu ya lancar ya, seperti kemarin juga ada program-program perpustakaan ya Bu ya, begitu sangat bagus gitu. Kemudian program-program lain ya Bu ya, itu saya lihat cukup harmonis. kalau misalnya modal maaf gitu ya, modal manusia di sini gitu, ada kepala sekolah, guru-guru gitu, tata usaha, bagaimana menurut Mama ini? Memang salah satu apa ya istilahnya aset sekolah itu memang SDM. Ya. Nah kami lihat sih walaupun tidak setiap hari ke sekolah ya, itu cukup berkapasitas, mulai dari kepala sekolah, apalagi untuk seluruh staf guru dan wakasek dan Wali kelas. wakasek dan Bu Eni dan Bu Dewi deh yang saya tahu gitu ya, bagaimana berinteraksi gitu kan, mencoba menyatu dan melebur kepada seluruh siswa itu, sehingga memang selain harmonisasi itu ada interaksi yang lebih dengan tim Dalam gitu. emosionalnya lebih menyatu Oh, untuk secara ya. sosial kita Dan- berjalin ya Maya Jadi, gitu. jadi insya Allah itu lebih kondusif untuk anak-anak yang akan keluar ini. Pertama kan memang modal itu modal mental ya, dan dengan bekal selama mereka mengenyam pendidikan di sini itu mereka punya kecerdasan secara mental dan sosial ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Iya, silakan, Mas. Itu saya rasakan dari ibu guru dan seluruh staf ya, baik mulai dari kepala sekolah sampai ke penjaga sekolah itu sangat dekat dengan anak-anak. Itu sangat mensupport sekali, termasuk anak saya juga awalnya ya agak sedikit kurang percaya diri, dan alhamdulillah setelah masuk ini bimbingan dari guru-guru dan kemudian mensupport juga sampai lulus dan bisa masuk tanpa tes itu tidak lepas dari semua bimbingan dan support dari sekolah. Itu modal manusianya ya Mama ya. Alhamdulillah ya Maya. Kalau Kedekatan itu kedekatan guru dengan anak emosional saya terjalin dengan baik itu dari anak saya, karena kan mungkin mereka yang lebih tiap hari ketemu ya merasakan. itu merasakan, dia cerita itu sangat dekat gitu. Wakasek dan kurikulum juga memang itu punya peran yang cukup signifikan. terima kasih. Cukup ya kira-kira ya Ma. Terima kasih nih Ma atas diskusi kita kali ini mengenai modal yang kita miliki ya. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita tambah maju lagi ya Ma ya. Terima kasih atas waktunya Mama Gali, Mama Cynthia. Terima kasih banyak. Semoga kita terjalin terus ya hubungan ini, dan orang tua juga peka terhadap apa yang menjadi aset atau kekuatan sekolah, terutama SMS Kota Bogor. Atur nuhun, terima kasih. Selamat dan sukses untuk SMA. Sama-sama, terima kasih. Sukses terus buat SMA Sembilan. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eni gitu.
gitu. Sama saya juga dengan Bu Eni tugasnya sama, jadi kami bersama-sama untuk berdiskusi ya Umi sama Bapak ya gitu. Jadi gini, di SMA 9 itu kan ada aset itu kan tidak berupa fisik saja gitu atau apa gitu. Nah, menurut Bapak nih, dari Bapak kan tokoh agama ya di sini tokoh. Nah, menurut Bapak agama dan budaya di SMA 9 itu seperti apa Pak? Yang bisa dijadikan modal kekuatan? Jadi kami sebagai agama di Haribuan ini, selama ini kami melihat secara langsung, pertama anak-anak SMA 9 itu pas masuk tetap sama, dan kebetulan di dalamnya ada penjaga OSIS atau para guru. Terus pas dia masuk apel ke kebangsaan ya tadi. Terus sebelum langkah ke belajar atau mata pelajaran mulai ya tadarusan setiap pagi dan kami lihat setiap pagi. Terus setelahnya belajar pas istirahat jam 10 artinya itu datang pun kita sholat doa. Ya kadang-kadang kita doa kepada Tuhan masuk. Dan selanjutnya pada jam 12 siang ya sholat berjamaah zuhur, putra maupun putri. Ya banyak ya lebih banyak yang berjamaah daripada yang enggak. Yang mungkin yang enggak ada aja ya. Untuk peningkatan saya itu. Ya selanjutnya masuk lagi, terus pulang memberikan salam, langsung pulang di tokoh agama di Imam SMA 9 ya seperti itu. Ya, berjalan ya Pak ya, untuk agama ya Pak, dan budaya-budaya yang positif ya Pak ya, yang Bapak lihat ya Pak ya. Positif semua. Iya. Kayak sholat berjamaah ya Pak ya, sudah melihat. Tadarusan juga. Pokoknya penglihatan kami dari kepala di kelas ini lebih bagus, lebih banyak bagusnya daripada. Boleh Pak, terima kasih ya Pak ya. Itu yang Bapak lihat ya Pak ya, bagaimana penerapan modal agama dan budaya Islam ya Pak ya gitu. Mudah-mudahan nanti anak kami bisa ini ya gitu. Jadi mungkin ya. Baik, Kak Umi ini kan sebagai tokoh perempuan di sini Kak, untuk motivasi kesembuhan. Menurut Umi ini bagaimana sih modal sosial sekolah kita di SMA 9? Jadi saya sebagai tokoh masyarakat di daerah saya juga, saya tahu sosial di SMA dan di Jati memang tinggi. Pertama, suka mengasih sembako ke wilayah, apalagi kalau bulan puasa, suka ngasih buka bersama gitu kan. Apalagi kalau lebaran haji itu suka ngasih daging. Terutama kalau masyarakat yang kita, kalau menurut saya sosialnya memang bagus sekali di SMA itu. Memang bagus. Sosialnya Jumat berkah juga ada. Banyak gitu, berkah, dan masyarakat juga baik sekali. Bagus, alhamdulillah. Dan kalau dilihat situasi SMA 9 nih dari segi fisik di gedungnya, menurut Umi bagaimana? Bagus kalau menurut saya. Bagus ya. Pokoknya bagus lah. Jadi gimana ya? Cara kebersihannya juga, cara pokoknya baik semuanya baik bagus semuanya. Alhamdulillah ya Umi ya. Menjadi modal ya Umi ya. Gedung juga ya, gedung juga bagus, kebersihannya juga bagus, guru-gurunya juga baik, pokoknya bagus. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih nih Umi nih udah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sekolah kita nih, apalagi pendidikan kita ini semakin maju. Ya. Ya tentunya kami mohon dukungan Bapak dan Umi untuk mendukung kami sekolah ini. Terima kasih atas waktunya.